Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanam bunga di dalam vas, diairin sampai basah. Pasang telinga biar jelas, dengerin ada tausiah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Sadaqallah. Baik Bapak Ibu ya, kita masih melanjutkan ayat kursi ya, surat Al-Baqarah ayat 255, bagian yang kedua ya. Kemarin bagian yang pertama, kita masih berlanjut bagian yang kedua ya. Dan sebelumnya tolong dibaca Ustadz Adri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Ya, baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan. Kemarin ayat kursi kita sampai di Allahu la ilaha illahu ya, itu baru sampai Allah ilaha illahu ya. Sekarang kita lanjutkan Al Hayyul Qayyum, yang hidup dan yang mengurus terus menerus. La ta'hujuhu, tidaklah menimpa kepadanya sinatun, rasa ngantuk, wala naum, dan juga tidak ada rasa tidak tidur ya. Jadi di sini Allah ya adalah Al-Hayyu, artinya hidup ya. Hidupnya Allah ini sempurna. Begitu juga Al-Qayyum ya, Allah mengurus terus menerus, itu sempurna ya. Nah, kesempurnaan Allah itu dikarenakan Allah dalam hidupnya tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Begitu juga Allah mengurus semua makhluknya, tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Makanya Allah ya, ini hidupnya adalah sempurna. Begitu juga dalam mengurus semua urusannya terus menerus ya, semua makhluknya itu sempurna, nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur ya. Nah, kalau yang sempurna itu biasanya ya, dia sempurna semuanya ya. Allah mengetahui dengan sempurna, Allah berkehendak dengan sempurna,
Allah menguasai dengan sempurna. Ya, kalau manusia kan mengetahui juga ada, berkehendak ada, berkuasa juga ada, tapi terbatas ya. Pengetahuannya terbatas. Berkehendak juga dia nggak bisa berkehendak semaunya, ada keterbatasan, begitu juga kekuasaannya terbatas ya. Dan juga ada masanya. Itu bukan hanya terbatas pada tempat dan wilayah, tapi waktunya. Ketika udah masanya, waktunya, dia akan habis semuanya. Bahkan dia udah nggak akan menjadi tahu, bahkan dia nggak bisa berkehendak, dia nggak bisa berkuasa ya. Contohnya ketika tidur nih ya. Ketika tidur ya, manusia itu udah nggak bisa lagi tuh berkuasa, udah nggak bisa mengetahui apa-apa ya, udah nggak bisa berkehendak ya. Jadi di sini Allah tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur ya, karena rasa ngantuk dan tidur ini adalah sifat kekurangan ya. Jadi kalau misal ada yang ngantuk nih ngaji terus apalagi tidur gitu berarti ada kekurangan tuh ya. Jadi Allah tuh tidak ada rasa ngantuk dan tidak ada tidur ya. Ini sifat kekurangan. Jadi kalau seandainya ya Allah ngantuk dan tidur, berarti Allah ada kekurangan, berarti Allah nggak sempurna. Tapi ini Allah sempurna, sehingga mustahil Allah ada kekurangan. Yang ada hanya pada makhluknya ya. Jadi kekurangan itu yang ada hanya pada makhluknya ya. Ada ngantuk, ada tidur ya. Binatang juga gitu, ada tidur ya. Tapi Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Itulah kesempurnaan Allah gitu. Ya, jadi dikatakan la ta'hujuhu sinatu wala naum ya. Allah tidak menimpa pada dirinya rasa ngantuk dan juga tidur ya. Ini seolah-olah kata ini kata pengulangan ya. Udah tidak ngantuk, tidak tidur ya. Padahal kan kalau rasa ngantuk aja udah cukup ya, karena ngantuk aja nggak mungkin tidur, betul gak? Ya, ngantuk aja enggak. Ya. Nah ngantuk ini tuh kayak bapak tuh ngantuk ini awal dari mau tidur biasanya ya. Antara bangun dan tidur itu ngantuk biasa ya. Nah, dan biasanya kalau orang ngantuk itu ada kesadaran tapi sedikit ya. Nah kalau orang yang tidur itu kesadarannya sama sekali nggak ada. Jadi dia nggak akan mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya, bahkan terhadap dirinya sendiri pun dia nggak tahu kalau tidur ya. Jadi ini sifat kekurangan ya. Misal contohnya ada dua orang murid nih ya. Dia sedang belajar. Yang satu dia dalam keadaan bangun seger gitu. Yang satunya lagi dia dalam keadaan ngantuk. Nah dia menerima pelajaran dari gurunya, sama-sama megang pena nih. Ya. Nah sama-sama megang pena. Yang satu nih yang bangunnya seger gitu. Ketika dia menerima pelajaran, ya dia bisa menerima dengan baik dan dia bisa menulis dengan cepat dan baik. Karena apa? Karena dia dalam keadaan seger, dalam keadaan bangun dan seger, sehingga ketika guru menerangkan dia bisa menerima dengan baik. Nah yang satunya dalam keadaan ngantuk ya, ketika dijelasin paling pangkalnya aja deh, ujungnya dia udah nggak jelas tuh bahkan mau nulis pun bingung apa yang ditulis, diem aja tuh pulpen. Bahkan pulpen itu bisa jadi jatuh ke lantai, dia nggak tahu ya. Nah, karena ngantuk. Jadi ngantuk ini sifat kekurangan ya. Apalagi kalau mengendarai kendaraan dalam keadaan ngantuk itu bahaya ya. Nah ini artinya apa? Ngantuk dan tidur itu adalah sifat kekurangan dan itu tidak ada pada Allah ya.
hanya ada pada makhluknya. Jadi Allah tidak ada kekurangan, karena tidak ada ngantuk, tidak ada tidur ya. Kalau sampai Allah ngantuk sebentar aja, waduh bahaya. Apalagi sampai tidur ya. Ntar dia nggak ngurus matahari iseng-iseng dia keluar dari orbitnya, dia deketin bumi, pada gosong kita ntar semua. Ya. Nah, disitulah kesempurnaannya Allah ya. Allah hidupnya ini sempurna karena tidak ngantuk dan tidak tidur. Begitu juga Al-Qayyum ya. Allah mengurus dengan terus-menerus, tidak ngantuk dan tidak tidur. Artinya apa? Allah ini mengurus alam semesta ini sepanjang masa, tidak pernah lalai ya. Sedikit pun tidak pernah lalai ya. Dan kalau Allah sempurna ya, itu berarti Allah tadi dikatakan sempurna, pengetahuannya sempurna, kehendaknya sempurna, kekuasaannya juga sempurna ya. Karena apa? Karena tidak ada kekurangan sama sekali ya. Nah, itulah sifat Allah ya, hidup dan dia mengurus semua yang diurus itu tanpa ada kekurangan sama sekali ya. Allah mengurus tidak ada ngantuk dan tidak ada tidur ya. Ya, lalu lahu ma fis samawati wa ma fil ar, miliknya apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi ya. Di sini kesempurnaan Allah ya, itu juga karena Allah memiliki semua ya, apa saja yang ada di langit maupun ada yang di bumi ya. Artinya apa? Kalau Allah memiliki apa saja yang ada di langit maupun apa saja yang ada di bumi, berarti Allah menguasai ya, apa saja yang ada di langit maupun apa saja yang ada di bumi ya. Karena milik Allah ya. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi ya. Berarti ciptaannya itu adalah milik Allah ya. Dan kalau milik Allah berarti semua ini adalah kekuasaan Allah ya. Dan kalau kekuasaan Allah, Allah bebas ya, ya untuk berkehendak ya. Allah juga bebas untuk menguasainya ya. Jadi karena ini milik Allah, maka semua ini di bawah kekuasaan Allah ya. Misal contoh ya, saya misalnya punya rumah ya, rumah itu milik saya. Karena rumah ini milik saya, maka boleh gak kalau rumah itu saya jual? Boleh, karena milik saya. Jadi saya punya kekuasaan dong untuk menjual. Terus kalau itu rumah milik saya, boleh gak rumah itu saya rubuhin? Boleh. Jadi saya punya kekuasaan atas rumah itu karena saya yang memiliki rumah itu, maka saya berkuasa atas rumah itu. Tapi kalau seandainya itu bukan rumah saya ngontrak atau saya sewa rumah itu, boleh gak saya jual rumah itu? Nggak boleh, karena bukan milik saya. Atau boleh gak saya rubuhin? Apalagi dirubuhin ya, bukan miliknya ya. Artinya apa ya? Kalau kita miliki berarti kita punya kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Untuk menguasai apa yang dimiliki. Begitu juga Allah ya. Di sini lahu ya, miliknya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Maka Allah punya kekuasaan ya, menguasai semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, apa saja ya. Nah, kekuasaannya ini ya, itu bisa juga meliputi pengetahuan. Artinya apa? Allah mengetahui apa saja yang Allah ciptakan ya. Baik itu secara johir ya. Ya misalkan secara johir kita nih keberadaannya di sini lagi ngaji, itu Allah tahu semuanya
maupun secara batin. Ya, secara batin itu misal pikiran kita, ya, kita berpikir mau melakukan sesuatu, Allah udah tahu itu, termasuk hati yang ada di dalam. Ya, artinya apa? Kita udah dalam hati kita mau melakukan sesuatu, belum kita lakukan, Allah udah tahu. Ya, karena milik Allah, ya Allah tahu semua apa yang Allah ciptakan, ya, secara johir maupun secara batin. Ya. Nah itu secara pengetahuan, ya. Kalau manusia kan pengetahuannya terbatas, ya. Terbatas hanya yang dilihat saja, terbatas hanya yang bisa dijangkau. Nah Allah mengetahui, ya, apa yang ada di langit, semua ada yang di langit maupun yang ada yang di bumi. Kalau kita kan mengetahui langit cuman apa yang diberitahu sama Allah, ya. Taunya kalau di langit tuh ada malaikat, itu pun dikasih tahu sama Allah. Di langit ada Baitul Makmur, lalu di atas langit ada Ars, ya. Nah, hanya itu aja kita tahunya. Terus di bawah langit kita tahunya ada jagat raya, matahari, bulan, bintang, ya, planet-planet. Nah, itu pun kalau dilihat dari bumi, ya, itu kelihatannya seperti di langit. Ya, wah ini di langit, padahal itu di bawah langit. Itu baru lapis yang pertama kita yang ketahui. Di lapis langit yang kedua, ketiga kita nggak ngetahui itu, ya. Hanya yang diberitahu sama Allah aja, padahal ya, ciptaan Allah itu luas, ya. Langit 7 lapis, bumi, ya, itu semuanya ciptaan Allah dan Allah mengetahui semuanya. Kalau kita terbatas, ya. Belum lagi ada lagi yang lebih besar dari langit dan bumi, makhluk Allah. Ini kan langit dan bumi makhluk Allah yang paling besar, ya. Ya, ada lagi yang lebih besar, kursinya Allah. Kita nggak tahu kursinya Allah seperti apa, wallahu alam, karena Allah nggak jelaskan kursinya bentuknya seperti apa. Ya, kita nggak bisa ngebayangin seperti apa. Tapi yang pasti, ya, Allah, ya, kursinya itu perbandingannya dengan langit dan bumi, ya, itu kalau langit dan bumi seperti anting, ya, atau cincin, ya, cincin perhiasan. Nah, sedangkan kursinya Allah itu seperti apa tuh? Padang pasir. Nah itu perbandingannya. Jadi langit yang luas ini 7 langit ditambah bumi, itu kalau dibandingkan kursinya Allah seperti cincin di padang pasir. Jadi kursinya Allah seberapa besarnya itu, ya. Langit yang besar aja 7 lapis, ya, ditambah bumi itu cuman seperti cincin kalau dibanding di padang pasir, kalau dibanding dengan kursinya Allah. Nah di atas langit ada lagi Aras. Nah Aras dibanding dengan kursinya Allah sama seperti perbandingan langit dibanding dengan kursinya Allah, ya. Jadi kursinya Allah itu seperti cincin atau anting, ya, perhiasan, dibanding Aras itu padang pasir. Jadi kita bisa bayangkan seberapa besar itu Aras. Langit dan bumi aja, ya, itu seperti cincin kalau dibanding kursi. Nah kursinya Allah dibanding Arasnya Allah itu seperti cincin di padang pasir, ya. Jadi luar biasa besarnya itu, dan itu hanya Allah yang tahu, ya. Kita hanya diberitahu, ya, karena ada keterbatasan. Ya. Lahu ma fis samawati. Nah di sini lahu, ya, miliknya. Artinya apa? Kalau miliknya berarti Allah menguasai, ya. Allah menguasai, dengan menguasai berarti Allah juga dengan kekuasaannya Allah mengetahui semua apa yang ada di langit maupun di bumi. Dan dengan miliknya ini berarti Allah berkehendak, ya, karena ini semua milik Allah yang ada di langit maupun ada di bumi, maka Allah berkehendak atas apa yang dikehendakinya, ya.
Kayak seperti misalnya ada seorang budak atau hamba sahaya ya. Nah, itu terhadap tuannya ya dia harus nurut ya. Misal juragannya atau tuannya ini berkehendak si budak ini suruh pergi dia. Nah, karena dia milik juragannya. Kalau juragannya bilang datang ke sini, itu budak itu datang ya. Disuruh duduk suruh beli makanan. Nah, budak itu hamba saya ini beli makanan ya. Jadi ketika tuannya berkehendak, maka hamba saya ini akan mengikuti kehendaknya karena dia milik tuannya gitu. Nah begitu juga ya, ketika kita mengetahui ya lahu ma fis samawati, ya milik Allah apa yang di langit wa ma fil ardh maupun di bumi, maka kita hendaknya menghambakan diri ya. Karena itu semua atas kehendak Allah. Jadi kita apapun yang kita kehendaki ya tetap atas kehendak Allah. Ya manusia juga punya kehendak. Ya. Ntar saya minum dulu ya, agak seret. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, manusia punya kehendak ya, tapi kehendak itu tidak berarti kalau Allah tidak menghendaki ya. Jadi jangan sampai manusia ini berkehendak ya, menganggap kehendaknya ini menang ya. Jadi kehendaknya bukan kehendak Allah ya. Jadi manusia ini berkehendak dengan kehendaknya sendiri dan dia merasa menang. Nah itu jangan sampai ya. Misalkan Allah perintahkan untuk makan yang halal-halal, itu kan kehendak Allah, tapi dia ternyata yang haram juga dimakan ya. Diperintahkan untuk ngambil yang halal-halal, tapi dia juga yang haram diambil juga. Berarti kan itu bertentangan dengan kehendak Allah. Kehendak Allah menghendaki agar mengambil yang halal, tapi dia mengambil yang haram juga. Berarti dia bertentangan dengan kehendak Allah. Dia merasa menang gitu ya kehendaknya ya. Nah nanti ya pada masanya, pada waktunya, maka dia akan ditegur oleh Allah dan dia akan diajab ya. Makanya jangan kita merasa kita berkehendak terus kita bisa menang gitu, karena nanti ya kalau nggak sesuai dengan kehendak Allah dan bertentangan, nanti Allah akan menegur dan Allah akan mengajabnya ya. Dan ya kehendak ya, itu nggak akan bermanfaat kalau Allah tidak menghendaki ya. Jadi apapun ya orang berkehendak itu tidak akan berguna kalau Allah tidak menghendaki. Misalkan kayak Rasulullah ketika mau hijrah di malam malam yang mau hijrah itu Rasulullah mau dibunuh kan. Jadi orang-orang kafir Quraisy berkehendak untuk membunuh Rasulullah. Tapi kalau Allah nggak berkehendak nggak akan terjadi. Ya. Yang ada malah pada tidur semua, Rasulullah lewat begitu aja. Ya. Artinya apa? Kehendak itu nggak akan berguna ya kalau Allah tidak menghendaki. Artinya apa? Kita nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Ketika ada musuh yang mau memusuhi kita ya, karena kalau dia berkehendak tapi kalau Allah nggak menghendaki itu nggak akan terjadi ya. Bahkan secara berkelompok pun nggak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki ya. Nah itu kehendak dari Allah. Artinya apa? Dengan Allah memiliki berarti Allah juga berkehendak atas semua apa yang terjadi. Jadi semua ini atas kehendak Allah ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ya, milik Allah apa-apa yang ada di langit maupun yang di bumi ya, itu semuanya milik Allah. Dan dengan milik Allah maka Allah juga berkehendak atas apa saja yang Allah miliki ya.
terhadap apapun. Ya. Misalkan Allah berkehendak melakukan sesuatu, nggak ada yang bisa mengelak. Jadi manusia ini ya tidak akan bisa melakukan kehendak kalau nggak ada kehendak dari Allah. Itu. Terus yang ketiga ya, langit dan bumi dan isinya itu milik Allah. Artinya apa? Allah juga menguasai apa yang ada di langit dan di bumi. Semua adalah kekuasaan Allah. Kalau tadi Allah mengetahui, Allah berkehendak, Allah juga menguasai apa-apa saja yang ada di langit dan apa-apa saja yang ada di bumi ya. Jadi semua di bawah kekuasaan Allah ya. Tidak ada yang apa ya, yang bisa melewati kemampuannya gitu ya. Semua atas kendali Allah. Ya. Jadi ya tadi pertama apa? Mengetahui, yang kedua kehendak ya. Nah, kembali lagi kehendak dulu ya. Jadi kalau Allah tidak berkehendak, kita berkehendak, itu nggak akan terjadi. Ya contohnya seperti Fir'aun. Ya. Fir'aun itu dia berkehendak dirinya sebagai Tuhan. Dia menyatakan bahwa akulah Tuhan yang paling tinggi. Ya. Nah, di alam semesta dan orang-orang Mesir pada mengakui gitu. Ya. Maka sama Allah nggak berkehendak ya, karena dia merasa sebagai Tuhan yang paling tinggi, sama Allah dibenamkan di dasar laut yang paling rendah. Ya. Itu karena begitu dia mau dibenamkan, lalu dia bertobat ya. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun, tapi udah terlambat. Karena apa? Karena nyawa udah di tenggorokan, maka udah nggak bisa diampunin ya. Jadi kalau nyawa udah di tenggorokan nggak bisa diampunin ya. Nah, jadi milik Allah ya semuanya, maka apapun yang terjadi kita kembalikan kepada Allah ya. Kalau apapun yang terjadi kita kembalikan pada Allah. Misalkan ada keluarga yang meninggal, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya milik Allah semuanya, dan sesungguhnya kepada Allah lah kita kembali semuanya. Udah tenang tuh ya. Begitu juga ketika kita kehilangan barang yang sangat berharga ya, kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sesungguhnya semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Misal kehilangan barang yang berharga, itu bukan berarti hilang dari milik Allah ya. Hilang dari kita barang berharga ini, pindah ke orang lain. Barang yang pindah ke orang lain itu bukan berarti bukan milik Allah, tetap milik Allah ya. Kalau Allah berkehendak bisa kembali lagi barang itu. Artinya apa? Semua ini dalam kekuasaan Allah, semua ini adalah milik Allah ya. Jadi meskipun barang ini hilang lalu pindah ke tangan orang lain, itu tetap di bawah kekuasaan Allah. Jadi itu masih milik Allah ya. Nah, ini saya ada cerita true story ya. Ini waktu hari Ahad, ini sih barangnya nggak terlalu berharga ya. Saya ini fotokopi buku stokan ya buat kue itu. Udah saya jilid ada 5 buku. Nah begitu udah saya jilid 5 buku dari fotokopi, saya bawa menuju ke toko. Nah ketika itu saya gantung di motor. Sampai di toko, loh kok nggak ada, bukunya kemana gitu. Oh jatuh. Saya balik lagi tuh, saya telusurin, jalan pelan-pelan, saya liatin tempat yang saya lewatin.
ternyata nggak ketemu. Balik lagi saya nggak ketemu ya. Nah, lalu saya berpikir ya udahlah, ini berarti belum rezeki, semua udah diatur sama Allah, semua udah dicatat di Lauh Mahfuz, semua kejadian ini semua udah dicatat sama Allah. Ya saya hanya mohon aja sama Allah, ya Allah kalau emang ini masih rezeki kembalikanlah gitu. Udah tuh hati tenang tuh ketika kita mengatakan begitu tuh, semua udah dicatat, dan kalau emang Allah mau kembalikan itu rezeki, kembalikanlah ya Allah gitu. Nah, saya berpikir udah besok aja saya mau ini dah, mau fotokopi lagi dalam hati saya gitu ya. Nah itu besoknya hari Senin saya ke toko tuh. Itu biasanya saya toko cuman sebentar terus pulang, tapi kok tumbenan saya sampai jam 8:30 di situ ya. Nah tiba-tiba ada orang datang ya, ke karyawan saya, Mbak, ini kemarin saya nemu buku ini kok tulisannya kue semua gitu, apa mungkin punya sini gitu. Kata karyawan saya, kita nggak ada kehilangan Pak buku gitu. Terus saya di dalam denger ya pembicaraan itu, saya buru-buru bergegas keluar kan. Saya lihat, oh iya punya saya, iya Pak itu benar punya saya. Kemarin saya lewat dari Barata ke Harapan Jaya itu jatuh di situ gitu. Terus saya tanya, Bapak emang nemuinnya di mana? Itu di Bulak Macan di depan Cimory. Oh iya benar. Terus saya tanya, Bapak emang tinggalnya di mana? Dia bilang, saya tinggalnya di Harapan Baru. Masya Allah ya, itu kalau emang rezeki Allah menyentuh itu hati orang itu, padahal rumahnya jauh di Harapan Baru, kok dia sempet-sempetnya nganterin buku gitu padahal jauh. Masya Allah, itulah kalau rezeki. Makanya ketika kita ada kehilangan sesuatu, kehilangan yang berharga, udah kita kembalikan aja kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya milik Allah dan kita kembalikan kepada Allah, karena semuanya milik Allah ya. Kalau Allah berkehendak kembalikan akan dikembalikan ya. Kayak siapa? Nabi Ayub ya, itu anaknya diambil semua sama Allah ya. Nabi Ayub sabar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya Nabi Ayub diganti anaknya jadi 2 kali lipat. Hartanya diambil semua. Nabi Ayub sabar. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya sungguhnya milik Allah ya, kembalikan kepada Allah. Diganti hartanya jadi berlipat-lipat ya. Nah, ini ibroh atau pelajaran ya. Kalau ya terjadi sesuatu ya, maka kembalikanlah kepada Allah, karena semuanya milik Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Meskipun barang itu pindah ke orang lain, tetap itu masih milik Allah ya, karena semua ini milik Allah ya. Allah bisa aja menyentuh hati, bisa aja mengembalikan ya. Ini satu ibroh pelajarannya. Lahu ma fi samawati. Nah di sini enggak lahu man, tapi lahu ma ya. Kalau man itu untuk makhluk yang berakal ya, tapi Allah gunakan ma ya. Ma ini bisa makhluk yang berakal, bisa juga yang tidak berakal ya, tapi lebih cenderung kepada makhluk yang tidak berakal. Kenapa Allah gunakan lahu ma? Nah, yang cenderung tidak berakal, karena makhluk yang tidak berakal jauh lebih banyak daripada makhluk yang berakal ya. Contoh, bintang di langit itu berapa banyaknya itu? Itu tidak berakal itu ya. Terus batu-batu yang ada di sungai, batu kali itu berapa banyak? Terus pasir yang ada di pantai berapa banyak? Laut yang ada di samudra ya. Artinya lebih banyak makhluk yang tidak berakal. Makanya Allah menggunakan ma fis samawati, bukan lahu man fis samawati ya. Nah, ini ma ini meliputi makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Jadi milik Allah semua, apa-apa saja yang ada di langit maupun di bumi, mau dia yang berakal maupun yang tidak berakal, itu semuanya dalam kekuasaan Allah ya, dan sepengetahuan Allah dan atas kehendak Allah ya. Semua milik Allah, semuanya atas sepengetahuan, sekehendak dan atas kekuasaan Allah.
Dan di sini juga disebut as-samawati, artinya jamak ya. Kalau lahu ma fis sama, nah itu berarti langitnya satu. Tapi kalau samawati berarti langitnya banyak ya, ada 7. Nah itu semua milik Allah ya. Langit yang 7 itu maupun wama fil ar, maupun bumi, itu semuanya milik Allah. Termasuk yang di atas langit juga itu milik Allah ya. Jadi langit aja udah sebegitu besarnya ciptaan Allah, nyebutkan nih makhluk-makhluk yang besar nih, samawati wa ma fil ar, itu kan makhluk-makhluk yang paling besar ya. Nah, itu aja Allah bisa mengetahui ya, apalagi manusia, itu sangat mudah bagi Allah ya. Langit yang besar ya, itu Allah aja bisa berkehendak ya. Nanti ketika hari kiamat ya, ketika langit mau dibelah, Allah merintahkan itu. Nah langit menurut itu ya, apalagi manusia ya, yang jumlahnya juga nggak seberapa dibanding benda yang tidak, makhluk yang tidak berakal ya, juga makhluk yang kecil dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya ya. Itu sangat mudah bagi Allah ya. Makanya kalau misalkan ada musuh misalnya mau nyerang kayak seperti Palestina atau tempat lain yang diserang sama musuh, kalau Allah mau binasakan mudah saja, karena itu hanya segelintiran kecil ya. Nah, itu kalau Allah mau berkehendak menghancurkan itu mudah, karena apa? Semua ini dalam kekuasaan Allah, dalam kehendak Allah. Kalau Allah mau berkehendak itu sangat mudah ya. Dan ini juga ujian ya, ketika Allah berkehendak itu ujian bagi kita, apakah kita mau mengikuti kehendak Allah atau kita malah bertentangan ya. Seperti kita diperintahkan untuk mencari yang halal, ternyata kita melakukan yang haram, berarti kan kita nggak mentaati atau nggak mengikuti ujian yang diberikan oleh Allah ya. Jadi kehendak Allah ini termasuk ujian buat kita. Kalau kita mengikuti kehendak Allah ya, maka kita termasuk orang yang taat kepada Allah ya. Lalu selanjutnya manzalaji yasfa'u indahu ila bi'idnih ya. Di sini tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya ya. Jadi man di sini artinya kata istiham al-inkari ya. Artinya kata tanya yang mengingkari, pengingkaran. Jadi di sini dikatakan tidak ada yang dapat memberi manfaat di sisinya illa, kecuali biidnih, kecuali dengan izinnya ya. Jadi tidak ada yang bisa memberi manfaat, semua orang tidak bisa memberi syafaat ya, kecuali atas izinnya ya. Setiap orang ya, enggak setiap orang ya itu bisa memiliki syafaat, hanya orang-orang tertentu ya, yaitu orang-orang yang taat ya. Seperti siapa? Rasulullah, orang-orang yang soleh, orang tua yang beriman, anak yang soleh, itu dia memiliki syafaat ya. Tapi syafaat itu tidak bisa digunakan kalau nggak ada izin dari Allah ya. Jadi setiap orang yang memiliki syafaat belum tentu bisa digunakan untuk memberikan syafaatnya sembarangan ya, kecuali izin dari Allah ya. Dia baru bisa memberi syafaat kalau itu ada izin dari Allah ya. Nah syafaat sendiri ya, itu artinya adalah genap, dari kata syafaat. Syafaat artinya genap, menjadi syafaat. Syafaat kan artinya pertolongan ya. Jadi kalau misalkan nih kurang, maka digenapin tuh biar genap. Nah itu namanya syafaat tuh, menggenapkan. Kan ada genap, ada ganjil. Kalau genap kan 2, 4, 6, 8, 10 itu genap tuh. Kalau ganjil 1, 3, 5, 7 ya. Nah ganjil itu dalam bahasa Arab artinya witir ya. Jadi kalau kita salat witir berarti salat ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7 ya. Nah syafaat
itu disebut syafaat karena dia menggenapkan yang kurang, ya. Tadinya kurang, begitu digenapkan jadi cukup. Misalkan kita mau belanja sesuatu, ya, harganya 10.000 itu barang, kita punya uang 9.000, berarti kita kurang 1.000. Nah, gimana supaya kita bisa beli barang tersebut dengan harga 10.000? Maka ketika ada orang yang memberi 1.000, ya, maka orang tersebut disebut memberi pertolongan atau memberi syafaat karena dia menggenapkan jadi 10.000 yang tadinya 9.000, tiba-tiba ada orang yang memberikan 1.000, ya, sehingga menjadi genap. Nah, orang tersebut disebut telah memberikan syafaat, ya, telah menggenapkan yang tadinya 9.000 jadi 10.000 sehingga bisa beli barang itu. Nah, itu disebut syafaat, ya, artinya menggenapkan, ya. Tadi syafaat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang tertentu, ya, seperti para nabi, para rasul, ya, ini terus orang tua yang beriman, anak yang soleh, ya. Bahkan nabi, ya, itu juga nanti memberi syafaat kepada semua umatnya di padang mahsyar nanti, ya. Jadi ketika nanti di padang mahsyar, ya, itu orang-orang udah pada nggak betah tuh karena matahari udah deket 1 meter, udah mandi keringet terus berdesak-desakan, udah dempet-dempetan. Lalu pada pergi tuh ke Nabi Adam, minta diberi syafaat. Kata Nabi Adam, nafsi, udah sendiri-sendiri aja, saya nggak bisa memberi syafaat. Coba minta ke Nabi Nuh. Nah, ke Nabi Nuh juga begitu, sama, dia bilang nggak bisa. Lalu ke Nabi yang lain, ke Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, akhirnya ke Nabi Muhammad. Maka ketika ke Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, benar engkau ke aku. Maka Nabi Muhammad disitulah bersujud, lama dia bersujud, ya, dia memuji-muji Allah. Maka kata Allah, ya Muhammad, angkatlah wajahmu, aku perkenankan engkau memberi syafaat, ya. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Allah, cepatkanlah timbangan, ya Allah, ya. Karena orang-orang itu udah nggak betah di padang mahsyar, suasananya udah nggak nyaman. Bahkan anak lari dari ibunya, lari dari saudaranya, dari ayahnya, ya, seperti di surat Abasa, ya, yauma yafirul mar'u min ahi, ya, yafiru itu berlari, wa umihi wa abi, dari ibunya dan dari bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari saudaranya dan dari anaknya, likulli imri'im minhum, ya, semuanya sibuk, likulli imri'im minhum yauma idzin sa'nu yukni, sibuk semuanya, ya. Nah, itu dia berlari artinya meninggalkan saudaranya, ibunya, orang tuanya, ya. Kalau mengejar itu bisa ketemu, tapi kalau berlari berarti nggak bakal ketemu itu. Jadi udah liar itu suasana di padang mahsyar, semua berlari. Jadi berlarinya itu berlari dengan sekuat tenaga, seperti ketika misal terjadi kebakaran, gempa, itu kan larinya sekuat tenaga itu. Atau misal terjadi bencana tsunami, ya. Nah, itu juga nanti semua berlari meninggalkan ibunya, bapaknya, udah nggak peduli gitu, dan berlari sekuat tenaga. Nah, itu dalam keadaan liar semuanya, dalam keadaan udah nggak betah, nggak nyaman. Bahkan orang kafir pun, ya, dia juga nggak betah. Dia mengatakan, ya Allah, cepatkanlah timbangan, meskipun aku nantinya harus masuk neraka. Padahal di neraka dia nggak tahu, lebih ini lagi, lebih berat lagi. Karena dia udah nggak nyaman. Ya, nah disitulah Rasulullah mohon kepada Allah, ya, supaya dipercepat penimbangan. Maka di situ Rasulullah dihormati oleh seluruh orang yang ada di situ, ya, baik dia orang beriman maupun orang kafir, karena Rasulullah lah yang memohon dan yang memberi syafaat kepada orang-orang agar dipercepat penimbangan. Maka ketika
Allah perkenankan maka langsung tuh ditimbang ya. Dan Rasulullah juga memberi syafaat nanti di ujung titian. Kalau ujung titian bukannya di itu ya, bukan di Harapan Jaya bukan. Jadi nanti kita melewati titian tuh, bawahnya api neraka itu cuman rambut bahkan tajam itu seperti pisau. Nah kita lewat situ ya. Nah Rasulullah menunggu tuh di ujung titian, dia memberikan syafaat gitu. Dan yang bisa masuk surga orang yang menyempurnakan kewajibannya ya. Itu baru cukup. Kalau misalkan kita sholat 5 waktu kita sempurnakan, lalu puasa Ramadan kita sempurnakan, zakat tiap tahun kita tunaikan gitu, haji kalau mampu kita tunaikan, itu baru pas aja tuh, baru cukup itu ya. Nah kalau misalkan ada satu sholat aja kita nggak kerjain, itu kurang, itu nggak bisa masuk surga ya. Nah ketika dia melewatin titian, di situ Rasulullah menunggu, disitulah Rasulullah menggenapkan, dia mohon kepada Allah, ya Allah ini orang ini kurang satu nih, pernah nggak sholat sekali, bisakah aku memberi pertolongan menggenapkan gitu dengan syafaatku gitu. Maka kalau Allah berkehendak ya udah silahkan, nah, digenapin tuh sama Rasulullah tuh yang tadinya nggak sholat sekali itu ya, maka dia bisa lolos masuk surga ya. Nah jadi gimana agar kita nggak kekurangan, yaitu kita cukupi dengan sunnah-sunnah. Jadi bukan hanya sholat wajib aja ya, sholat wajib kita juga bisa jadi nggak sempurna ya, bisa ketinggalan, sering masbuk, atau bisa juga kita nggak ketinggalan tapi nggak konsen, nggak fokus, pikirannya melayang kemana-mana ya. Nah itu kita bisa bantu dengan sholat sunat rawatib. Begitu juga puasa Ramadan, jangan hanya puasa Ramadan aja, kita tambah lagi puasa sunat Senin Kemis maupun Daud itu atau Ayyamul Bid. Begitu juga dengan ibadah haji, kita bisa tambah dengan umroh kalau ada rezeki ya. Itu untuk menutupi kalau kita misalkan itu berlebih pala kita, itu bekal kita nanti akan menjadi cahaya ya. Nah cahaya ini ada yang seperti kilatan petir begitu terangnya, jadi kita nanti ada yang melewati tanpa hisab ya, itu yang biasanya cahayanya seperti petir karena udah banyak amalannya. Makin banyak berlebih pahala kita, maka makin cepat kita, karena nanti orang yang melewati titian tuh ada yang bisa jalan seperti petir, ada yang seperti kuda berlari, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang terseret-seret ngesot gitu ya, tergantung amalannya. Makanya kita sebanyak-banyaknya kita iniin amalannya gitu ya. Manjalaji asfa'u ila bi'idnih ya, maka tidak ada yang bisa memberi manfaat indahu di sisinya kecuali bi'idnih, dengan izinnya. Ini masih berapa menit lagi? Nah ya, jadi semua itu atas izin Allah ya. Kalau nggak ada izin Allah maka nggak akan bisa memberi manfaat. Meskipun anak yang soleh penghafal Al-Quran, dia juga bisa memberi syafaat ya. Anak yang soleh penghafal Al-Quran, orang tua beriman, dia bisa memberi syafaat pada keluarganya. Tapi kalau nggak diizinkan maka nggak akan terjadi. Dan kita bisa mendapatkan syafaat atau menerima syafaat harus sesuai matching ya. Kalau yang satu kafir, yang satu beriman, itu nggak akan bisa diberi syafaat ya. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang tuanya kafir ya. Nah Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, bahkan dia minta, ya Allah, Engkau berjanji akan memuliakan aku, katanya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi Engkau telah menghinakanku, kata Ibrahim. Aku masuk surga, orang tuaku masuk neraka. Mohonkanlah ampun ya Allah orang tuaku. Kata Allah apa? Tidak bisa, karena dia kafir, maka dia nggak bisa masuk surga. Jadi
meskipun seorang rasul nggak bisa memberi syafaat kalau nggak matching. Jadi yang diberi syafaat harus sesuai, orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah. Jadi kalau kurang-kurang dikit masih ditambahin gitu ya. Cukup nih. Udah, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan. Ya, sekali aja, bukannya sehari, sekali aja nggak sholat, itu udah mengurangi. Karena kalau kita udah sholat dengan sempurna, itu baru cukup, belum ada lebihnya. Itu pun kadang sholat kita juga nggak sempurna, kadang pikirannya melayang kemana-mana, ya. Ya, ya boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada ayat 225 Al-Qur'an ada Allahu la ilaha illallah. Ini dalam tafsirannya kan Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Ini yang berkata Allah atau siapa yang Pak? Kalau Allah yang bersabda, kalau itu Allah punya rasa sombong. Kira-kira seperti apa Pak? Apa Allah itu punya hak sombong atau seperti apa? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hanya Allah lah yang boleh punya rasa sombong. Ya, Allah mengaku dirinya punya kekuasaan, itu kan kalau orang biasa sombong itu. Ya, tapi kalau buat Allah itu hak Allah untuk berkata seperti demikian, ya itu karena kesombongan itu hanya milik Allah, ya yang lain makhluknya nggak bisa, ya ini hasil kayak si Korun ini atas usaha saya, ya atas jerih payah saya, padahal itu dari Allah. Nah, dia sombong, maka Allah benamkan itu hartanya, ya yang boleh sombong hanya Allah. Allah mempunyai kekuasaan, ya Sain Qadir atas segala sesuatu. Allah yang menciptakan semuanya itu hanya hak Allah, ya. Bahkan kita pun kalau mau memuji manusia harus dikaitkan dengan Allah, karena yang patut dipuji hanya Allah, yang patut sombong hanya Allah, yang patut dipuji juga Allah, ya. Jadi kalau kita muji harus dikaitkan dengan nama Allah, kalau enggak nanti bisa bahaya nih orang yang dipuji, ya. Misalnya orang ganteng banget, jangan kira ganteng banget nih anak, nah itu bisa sakit tuh. Maka kita libatkan, Masya Allah ini anak ganteng banget, artinya apa? Atas kehendak Allah dia ganteng. Ya gitu ya. Waalaikumsalam. Mengenai penjelasan Bapak tadi yang berlaku pada manusia di dunia, bahwa apa yang menjadi hak kita, kita bisa menggunakan semaunya, mau dijual atau kemana. Menurut saya ternyata enggak. Banyak faktor yang menghalangi milik kita mau kesana kemana, kan belum tentu kita luasa. Contohnya, kita hidup gak sendiri Pak, sama istri, sama anak-anak. Nah kalau kita jual ke anak-anaknya kemana gitu? Apalagi anaknya sudah berkeluarga, sudah bercucu. Iya. Yang lain. Baik. Tanah ini misalkan tidak bisa dijual kecuali ke misalkan pemerintah karena ada proyek ini. Jadi orang itu nggak akan bisa seenaknya tak jual ke situ. Jadi yang dijual aja juga belum tentu mau Pak. Orang dilarang sama pemerintah. Gitu. Itu contohnya Pak. Banyak contoh yang lain. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau dia nggak bisa jual berarti dia belum memiliki sepenuhnya. Misalkan, iya hak milik, tapi di situ ada hak anak dan ada hak istri. Berarti dia belum memiliki sepenuhnya untuk menjual. Ketika dia mau menjual, dia harus izin dulu anak istri. Kalau anak istri nggak mau tanda tangan, nggak bisa terjual gitu. Apalagi kayak ahli waris gitu, ya kan? Berarti kepemilikannya beberapa orang. Tapi kalau dia pemilik tunggal, dia menguasai atas kepemilikan itu, dia berkuasa, ya seperti itu Pak.
Terima kasih. Ya. Suka enggak? Ayat 5 255. 255 ini cuma di sederhanakan ini ayat disebut Lauh Mahfuz itu sebetulnya banyak sekali kalau kita banyak luas. Kalau disederhanakan dalam kalimat-kalimat sederhana itu apa? Lauh Mahfuz ini. Karena di Sidratul Muntaha termasuk ada juga ya. Mohon diceritakan. Terima kasih. Baik ya. Jadi Lauh Mahfuz itu adalah kitab catatan semua kejadian, semua peristiwa, semua perbuatan ya yang ada di alam semesta ini. Dari mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat itu udah dicatat di Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz itu kitab catatan ya. Nah, kita ngaji di sini itu udah dicatat sama Allah. Makanya ketika kita hilang sesuatu sebenarnya itu udah dicatat sama Allah. Nah, makanya ya udah kita serahkan aja sama Allah karena semua kejadian, semua peristiwa itu udah dicatat di Lauh Mahfuz dan itu dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya, jadi langit dan bumi belum diciptakan Allah udah perintahkan kolam. Kolam tuh bukan kolam ikan, pena. Ya, kolam itu pena, disuruh catat itu semua, dicatat itu semua. Ya, artinya apa? Itulah kekuasaan Allah. Belum terjadi aja, Allah udah catat semua. Termasuk posisi kita sekarang di sini itu udah dicatat. Nah, padahal belum terjadi. Jadi Allah mengetahui sebelum, sekarang dan sesudah. Gitu. Udah dicatat semua sama Allah. Jadi Lauh Mahfuz itu adalah kitab catatan. Ya, dan hanya Allah yang tahu, malaikat pun nggak tahu. Ya, makanya kalau ditanya kapan hari kiamat, nah, malaikat kan bertanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang nanya, karena malaikat Jibril juga kan dekat, nggak tahu sama gitu. Ya, nah, hanya Allah yang tahu. Dan kita malaikat tuh hanya tahu takdir setahun doang ketika pas Lailatul Qadar. Nah, itu diturunkanlah takdir setahun ke depan. Misalnya setahun ke depan nih rezekinya sekian, ininya sekian gitu. Apa-apa udah itu kejadian setahun ke depan itu udah diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Tapi secara keseluruhan hanya Allah yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Rasulullah sebagai kekasih Allah pun nggak tahu, gitu ya. Jadi Lauh Mahfuz itu kitab catatan Allah. Ya, ya ada lagi? Ya. Tadi saya mau tambahin lagi ya. Allah itu punya sifat maha mengetahui bahkan hal-hal yang tidak dilihat sama manusia, ya. Kayak seperti adanya setan, ya, itu makhluk Allah juga, milik Allah, ya. Artinya setan dari bangsa jin itu juga milik Allah. Nah, kita nggak bisa melihat setan, sedangkan setan bisa melihat kita, ya. Sehingga kita sulit untuk menundukkan setan. Karena kita gimana mau nundukin, ngelihat aja nggak bisa, sedangkan dia ngelihat kita nggak ngelihat, ya. Untuk menundukkan, bahkan di kiri kanan kita nih ada setan sebenarnya, meskipun nggak di pengajian, ya. Ya, contohnya apa? Kalau lagi ngaji suka ngantuk, nah itu kan ngantuk setan yang ini menciptakan. Atau lagi ngaji pikirannya suka melayang kemana-mana, nah itu setan itu, ya. Nah, bagaimana kita bisa menundukkan setan? Ya, caranya kita mohon perlindungan kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki semuanya, Allah yang menguasai. Artinya setan juga di bawah kekuasaan Allah, ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya, seperti itu. Meskipun gitu, ya. Menarik nih kayak Pak Anton. Pak, berkaitan dengan setan kan karakter atau kelompok yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan awal Allah kan cuma menciptakan manusia dan jin. Iya. Nah, itu kira-kira apa?
Iya. Iya, baik. Iya. Jadi setan itu adalah sifat ya. Karena setan itu bisa dari bangsa jin dan bangsa manusia. Ya. Jadi sifatnya, kalau manusia punya sifat yang buruk, maka itu manusia mempunyai sifat setan. Begitu juga jin ya. Nah, tapi umumnya cenderungnya setan itu identik dengan bangsa jin gitu. Karena yang bisa membisikkan itu bangsa jin ya. Kita nggak lihat. Kalau manusia ada kan, setan itu dari di kul ajubrawinas yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas, dari bangsa jin dan manusia gitu setan itu. Ya, jadi sifatnya gitu ya. Kalau yang benar-benar musuh yaitu iblis ya. Dan itu Allah katakan bahwa setan itu musuh manusia. Ya, cuman gimana kita nahlukinnya, kita nggak bisa lihat. Yang utamanya yang dari bangsa jin ya, kita nggak lihat. Yaitu caranya kita berlindung kepada Allah agar kita dijauhi dari setan yang terkutuk. Gitu. Cukup ya, saya rasa kita tutup dengan khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.